Pak, mengenai banjir di Semarang, mungkin penanganan dari Pemkot bagaimana Pak? Ya oke. Pertama kita bicara tentang situasi yang ada di Kota Semarang, terutama banjir ya. Hari Jumat malam jam 12 malam curah hujan sangat tinggi sampai pukul 8 pagi, kemudian dilanjut berhenti hujan sampai pukul 1 siang. Menurut data BMKG, curah hujan yang turun pada Jumat malam sampai Sabtu siang itu kategorinya adalah hujan ekstrim di hampir 8 kecamatan Kota Semarang. Kemudian ada 2 kecamatan kategorinya hujan sangat lebat dan 6 kecamatan lainnya kategorinya hujan lebat. Nah, dari hasil itu Sabtu pagi itu hampir semua wilayah Semarang bawah meliputi sekitar 8 kecamatan. Di beberapa titik kami catat ada 29 titik lokasi banjir. Dan beberapa lokasi sebenarnya sudah selesai persoalan banjirnya dari tahun 2013. Kemudian di bencana yang lain kami catat ada 27 titik yang tanah longsor, yang kemudian ada 2 warga Semarang yang meninggal dunia karena tanah longsor tersebut di daerah Candisari atau Jomblang, dan 2 lagi meninggal karena tersengat aliran listrik, satu di wilayah Semarang Utara, satu lagi ada di wilayah Semarang Timur. Nah, tadi kami juga sudah jalan, alhamdulillah karena semalam tidak ada hujan lagi, jumlah titik-titik banjirnya sudah sangat berkurang, relatif sangat berkurang, terutama di jalur protokol semuanya sudah surut dan sudah kering. Kemudian kami catat hari ini tinggal di Kecamatan Genuk, terutama di daerah Kaligawe, Genuk Sari, Mugiarjo Lor, yang di daerah Pedurungan ada di Logosari Kulon, Mugiarjo Kidul, terutama Dempel, kemudian ada satu lagi di daerah Semarang Barat, daerah Buri. Artinya sudah sangat jauh berkurang. Maka harapan kami pompa-pompa ini kepada kawan-kawan terus untuk dinyalakan, diaktifkan, dan semoga sampai dengan 1-2 hari ini tidak ada hujan dalam intensitas yang sangat tinggi atau hujan sangat lebat. Pak, ketinggian air tadi di tempat yang nanti banjir kira-kira berapa Pak laporan terakhir? Relatif ya, paling tinggi kami dapati tadi dari kunjungan hari ini ada di wilayah Kaligawe. Tadi Pak Dandim tadi berdiri di sekitar pusat, mungkin sekitar 80 cm ya, 80 atau 60 cm. Yang lainnya relatif. Semalam kami, sebagai contoh, semalam kami di daerah Mugiarjo Kidul, di daerah jalan apa itu ya, di Gereja Betel itu kita hampir tidak bisa masuk karena airnya sangat tinggi, tapi tadi kita bisa lewat dan airnya sudah sangat berkurang. Bahkan terus kita bisa dari wilayah Mugiarjo Kidul ke arah Dempel, kemudian bisa tembus ke arah arteri dan Gayam Sari. Oh ya, maaf, ada satu lagi di Jalan Gajah, Jalan Cepolok di daerah Gayam Sari yang hari ini masih ditutup warga karena jalurnya masih sangat tinggi. Nah, kalau ditanya kebutuhannya hari ini apa? Kebutuhannya adalah masyarakat terutama membutuhkan bantuan supporting berupa nasi bungkus, atau mereka juga membuat dapur-dapur umum, sehingga juga kami supporting dengan sembako. Selebihnya itu lebih pada persoalan fisik di daerah longsoran yang kami sudah hitung ada 27 titik yang teman-teman nanti setelah hujannya sudah mulai mereda akan kita perbaiki dengan dana BTP ya tak terduga. Pak, di Buri Anjas Semarang kemarin ada yang sempat evakuasi, itu ada pengungsian atau tidak? Ya, perlu kawan-kawan tahu di daerah Buri Anjas Semarang hampir sebagian besar adalah kategorinya menengah ke atas. Jadi mereka disiapin truk oleh kawan-kawan dari Kodim, dari TNI, Polri, kemudian teman-teman dari Satpol. Mereka umumnya menginap di hotel atau kemudian bergeser misalnya kemarin di Kodim, tapi sudah dijemput keluarga masing-masing pindah ke rumah saudaranya. Jadi sampai hari ini pengungsian yang ada di wilayah Semarang Barat praktis sudah tidak ada. Hari ini tercatat yang masih ada pengungsian di wilayah Genuk di Trimulyo, ada di 1-2 musola, kemudian ada di jumlahnya juga nggak banyak, satu musola tadi ada yang 10, ada yang 20
kakak gitu. Kemudian yang di Pedurungan itu di Telogosari Kulon sampai dengan tadi malam ada 3 kakak yang sudah bersiap untuk pulang. Jadi kalau pengungsiannya tidak sebanyak seperti bayangan kawan-kawan, ini sifatnya hanya kemarin karena banjir tinggi mereka kemudian minta dievakuasi keluar. Setelah itu mereka tinggal di rumah saudaranya atau bahkan di penginapan atau hotel. Kondisi Puri Anjasmara sudah surut Pak? Puri Anjasmara masih ketinggiannya masih lumayan, mungkin sekitar 30-50%. Pak, terkait di Kota Lama sendiri kan selama ini tidak pernah, Ya. itu apakah karena pompanya tidak berfungsi atau bagaimana Pak? Semua pompa berfungsi dengan baik dan semua pompa sampai dengan hari ini dijalankan. Tapi ya itulah, Kota Lama yang mestinya sudah selesai dengan urusan banjir, sampai dengan tadi malam kita nggak bisa mengeluarkan air dari Kota Lama karena Kali Semarang, Kali Baru atau tempat-tempat yang untuk kita membuang air termasuk Polder Tawang penuh. Jadi pompa membuang keluar, kemudian karena penuh melimpas lagi masuk ke wilayah Kota Lama, sehingga semalam sampai dengan semalam masih belum tuntas, tapi tadi pagi saya lewat sudah kering, Kota Lama sudah selesai. Pak, untuk mengantisipasi ke depan Pak, dengan mengantisipasi kejadian curah hujan seperti Ya, bulan ini Pak. evaluasi daripada kejadian ini pertama adalah kapasitas pompa kita memang harus ditingkatkan. Kapasitas pompa yang kita punya itu mungkin cukup pada saat curah hujan atau kapasitas hujan dihitung sekitar tahun 2013 yang lalu. Tapi dengan perkembangan iklim yang luar biasa, termasuk hari ini, kemarin hujan sangat tinggi, masuk kategori hujan ekstrim, itu evaluasinya pertama pompa harus ditambah supaya kemudian mampu membuang secara cepat air-air yang ada di wilayah perkotaan. Evaluasi kedua, drainase kita juga harus diperbaiki. Saluran-salurannya mungkin sudah tidak mampu menampung air-air yang ada di Kota Semarang. Maka menjadi program prioritas ke depan, saluran seperti Yudits dengan kapasitas yang besar itu harus menjadi prioritas. Dan yang ketiga, kami masih sangat berharap pada normalisasi kali atau sungai yang akan terus kita lakukan, termasuk juga tanggul laut atau jalan tol dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR yang sudah mulai jalan di daerah Demak. Mudah-mudahan tahun ini dimulai di daerah Semarang, kemudian tahun depan nyambung lagi ke arah Kendal. Itu bisa menjadi tanggul laut yang mampu menangani persoalan banjir Kota Semarang, khususnya rop dari arah laut. Soal PKM? Ya, PKM kita sudah berkoordinasi rapat dengan teman-teman Forkopimda. Hasilnya adalah bahwa PKM akan tetap dilaksanakan di Kota Semarang sampai dengan batas waktu yang nanti akan kita tentukan lagi. Hanya catatannya beberapa item di PKM itu akan kita longgarkan. Pertama, misalnya PKL, warung, restoran, atau tempat hiburan itu boleh buka di Semarang, tapi batas waktunya sampai pukul 23.00. Mal yang selama ini tutupnya jam 8 boleh buka sampai pukul 21.00. Ada 7 ruas jalan yang sampai dengan hari ini ditutup, mulai besok dibuka. Kemudian kegiatan aktivitas sosial budaya boleh, seperti juga kegiatan seminar, diskusi, FGD, termasuk juga pernikahan. Catatannya kegiatan-kegiatan tersebut maksimal dihadiri oleh 100 orang atau 50% dari kapasitas ruangan. Jadi kalau kapasitas ruangannya hanya 40, ya yang datang hanya boleh 20 orang. Tapi kalau kapasitas ruangannya 1000, yang datang hanya boleh 100. Lalu catatan-catatan berikutnya terkait dengan PKM kita ke depan, tadi diputuskan juga kegiatan untuk pengawasan akan tetap dijalankan di tingkat kelurahan, melibatkan lurah, Babinsa dan Babin Kamtipmas, kemudian di kecamatan melibatkan Pak Camat, Bu Camat, dan Koramil dan Polsek, termasuk di tingkat kota antara pemerintah Kota Semarang dengan Forkopimda, khususnya Polrestabes dan Kodim 0733 PS Kota Semarang.
Pak, evaluasi PPKM perpanjangan yang kedua ini kemarin bagaimana kasus COVID di Kota Semarang? Ya, kenapa ini kami lakukan? Pertama, kami melihat hasil daripada PKM 2 kali, PKM dari tanggal 11 Januari sampai 25 Januari, kemudian dari 25 Januari ke 8 Februari, dan ini pasca 8 Februari menunjukkan hal-hal yang cukup mengembirakan. Pertama, tingkat penambahan pasien COVID di Kota Semarang sekarang sudah di bawah 100, tepatnya sampai dengan hari ini di angka 86 orang. Jadi kalau di tanggal 25 Januari yang lalu masih tercatat 146 tambahan per hari orang di penderita COVID di Semarang, hari ini sudah di bawah 100, yaitu 85 orang. Lalu penderita total Kota Semarang juga mengalami penurunan. Stat kita kemarin di tanggal 25 Januari mungkin sekitar 900-an berapa, saya lupa itu. Hari ini kita ada 721 orang yang penderita COVID, di mana yang warga luar kotanya sekitar 27%. Yang selebihnya adalah warga Kota Semarang. Meskipun itu tingkat kematian kita masih sangat tinggi, artinya masih di atas angka nasional, yaitu kita mencapai 7,3%, kalau nasional kan 5% sekian. Pak, yang angka kematian ini faktor-faktornya? Angka kematian ya? Ya, kalau ini saya pengalaman empiris saja, bahwa umumnya pasien yang kemudian tidak tertolong atau meninggal itu masuknya ke rumah sakit atau penanganan secara medis itu terlambat. Kenapa bisa begitu? Ya berbagai macam. Tapi perlu kami jelaskan bahwa COVID ini memang gejalanya dengan masing-masing orang bisa berbeda. Ada yang panas, demam, ada yang diare, ada yang kemudian tidak bisa mencium atau tidak bisa merasakan. Bahkan informasi terakhir konon katanya tidak seperti orang sariawan. Dengan perbedaan-perbedaan gejala itu, kemungkinan bisa terjadi orang kemudian tidak tahu kalau dirinya COVID. Pada saat demam, dipikirnya hanya flu biasa. Kemudian dia konsumsi obat flu, lama-lama nggak sembuh, dan akhirnya menderita saat sakit yang cukup parah baru ke rumah sakit, nggak tertolong. Atau pada saat gejalanya diare, ya bisa jadi dipikirnya salah makan. Dia minum obat diare, nggak sembuh-sembuh, malah kemudian tambah sesak dan tahu kalau COVID nggak tolong dan seterusnya. Jadi saran dan harapan saya kepada masyarakat Kota Semarang, meskipun angka-angka statistik kita sudah semakin baik, kami berharap warga Semarang tetap melakukan unsur-unsur kewaspadaan yang lebih meningkat, terutama gimana caranya tetap bisa mengurangi mobilitas dan menjaga supaya kegiatan-kegiatan itu memakai masker, sering mencuci tangan itu menjadi hal yang paling utama. Kemudian juga membatasi jarak dengan warga yang lain. Pak, kalau progres vaksinasi bagaimana Pak? Progres vaksinasi nanti sama Pak Kepala Dinas ya, tapi kalau laporan tadi yang keberapa tadi nggak sempat terlaporkan secara rinci, tapi semuanya berjalan sesuai dengan rencana awal. Yang lain? Kalau ini soal banjir tadi, itu informasi per pukul berapa ya Pak? Apa? Sisa banjir tadi, berarti itu informasi per jam berapa tadi? Saya tadi mulai ke lapangan jam 8:30 lihat tanah longsor, kemudian ke arah gedung itu jam berapa? Jam 10 ke arah gedung sampai pukul 1 di biar betul jam pukul 1 tadi. Ini jam 11-an masih sama ya kondisinya Pak? Sama. Jangan mau laporan jam 11, boleh. Awalnya baik Kak? Ampun Pak. Cukup ya? Nah kawan-kawan, memang ini di luar perkiraan kita dan menjadi sangat heboh karena semua berita-berita menceritakan Semarang dikepung banjir. Ya saya memahami dan menyadari karena situasi itu seperti itu kemarin. Tapi alhamdulillah ini kita lihat mudah-mudahan hujannya juga tidak sebesar kemarin dan pompa jalan terus sehingga sudah mulai sangat berkurang. Kalau saya boleh ngomong persentase,
Sekarang tinggal 20% saja dari kemarin yang dilaporkan banjir. Cukup? Ya, matur nuwun. Selamat bekerja, tetap sehat, tetap semangat. Salam